Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini Ibu Guru ingin bercerita tentang para rasul atau nabi yang menerima mukjizat. Ada 5. Pertama, Nabi Musa. Kedua, Nabi Ibrahim. Ketiga, Nabi Sulaiman. Keempat, Nabi Isa. Kelima, Nabi Muhammad. Hari ini Ibu Guru pengen bercerita tentang Nabi Musa. Siapa yang tahu Nabi Musa? Nabi Musa yaitu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa, yaitu berupa tongkat. Tahu nggak tongkat? Tongkat Nabi Musa itu bisa membelah lautan. Tongkatnya dilempar, laut itu membelah menjadi dua. Tongkatnya diambil, laut itu kembali bersatu. Dan kedua, tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular yang mengalahkan ular dari tukang sihirnya Raja Fir'aun. Ya. Jadi Nabi Musa itu mukjizatnya adalah tongkat. Ya, pada zaman dahulu anak laki-laki pada zaman Nabi Musa itu semuanya dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena Fir'aun takut kekuasaannya akan diambil oleh penggantinya. Karena Raja Fir'aun merasa dirinya sebagai Tuhan. Dia bukan makhluk, dia merasa dirinya Tuhan. Barang siapa yang membangkang perintah dia akan dibunuh. Dan pada waktu itu dia bermimpi. Dan hasil mimpinya itu adalah, kata tukang penafsir mimpi, katanya dia akan dijatuhkan oleh seorang anak laki-laki. Jadi besoknya dia memerintahkan kepada seluruh prajuritnya, barang siapa yang melahirkan anak laki-laki harus dibunuh. Jangan bunuh. Nah, pada waktu itu maknya Nabi Musa itu sedang mengandung Nabi Musa. Dia bingung, dia takut kalau nanti anaknya itu laki-laki, karena oleh laki-laki itu ingin dibunuh oleh Raja Fir'aun. Akhirnya apa? Dia melahirkan di tempat yang jauh, di hutan yang jauh, biar dia tidak ketahuan. Akhirnya lahirlah Nabi Musa. Pas lahir Nabi Musa itu dihanyutkan di Sungai Nil. Sungai apa? Nil. Di Sungai Nil itu dihanyutkan ada istrinya dari Raja Fir'aun, Siti Aisyah, lagi mati di Sungai Nil dan mendengar suara bayi menangis. Akhirnya dilihat ada bayi, tapi dia terkejut. Bayi ini adalah bayi siapa ini? Katanya, siapa yang membuat anak bayi ini? Akhirnya dilihat, rupanya anak bayi ini adalah anak laki-laki. Ya, akhirnya apa? Anak bayi ini ya diasuh oleh Siti Aisyah, istri dari Raja Fir'aun. Tapi dijaga atau diasuh sama istri Raja Fir'aun itu seperti laki-laki, karena dia takut. Seperti perempuan, karena dia takut nanti kalau dia laki-laki akan dibunuh oleh Raja Fir'aun. Karena pada waktu itu kalau anak laki-laki yang lahir akan dibunuh. Akhirnya disembunyikanlah Nabi Musa ini. Tapi walaupun disembunyikan, lama-kelamaan akan ketahuan. Tapi istri Raja Fir'aun memohon, jangan ya Raja, katanya, anak ini tidak akan menggulingkan kamu, anak ini tidak akan meruntuhkan kamu, katanya. Akhirnya luluh juga Raja Fir'aun, karena tetap diasuh oleh istrinya. Dan suatu hari Raja Fir'aun itu menggendong dari Nabi Musa. Ya, pas pada saat digendong anak kecil, Raja Fir'aun itu mempunyai jenggot. Jadi ketika Raja Fir'aun menggendong Nabi Musa, jenggotnya ditarik. Anak kecil kan suka narik-narik ya nak ya, ditarik.
tarik jenggotnya, marah di situ pengen dibunuh oleh Raja Firaun. Berani sekali kamu menarik jenggot saya, kata Raja Firaun. Jadi apa sekali? Ketika pengen dibunuh, istrinya mencegah. Ampunkanlah ya Raja, katanya, namanya aja anak kecil. Kalau anak kecil itu segala sesuatu yang unik pasti ditarik, kata istrinya. Coba Raja kasih roti sama Raja kasih api, pasti dipilih api. Pas diuji sama Raja Firaun, disuruh pilih anak Nabi Musa itu roti atau api, yang dipilih apa? Api. Yang dipilih api. Namanya anak kecil, api itu langsung dimasukin ke mulut, dimasukin ke mulut dari Nabi Musa, sehingga lidah Nabi Musa ini terbakar oleh api. Setelah itu baru Raja Firaun tidak jadi membunuh Nabi Musa, ya, karena Nabi Musa itu seorang anak kecil yang otaknya belum bisa berpikir seperti orang dewasa. Nah, makanya tidak jadi dibunuh. Tapi pas sesudah besar Nabi Musa, dia pergi ke Mesir. Di situ dia Mesir menyaksikan orang sedang berantem, bertengkar atau adu tinju. Dan dia membela yang lemah. Ketika dia membela yang lemah, Raja yang ditinju Nabi Musa, pada tinjuannya tidak kuat, ditinju, dibalas tinju, langsung mati. Saking kuat tenaganya Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa ketakutan, dia kabur dari istana Raja Firaun. Raja Firaun terus mengejar-ngejar Nabi Musa, ingin dibunuh. Sampai akhirnya Nabi Musa ke sumur. Sumur di situ bertemu dengan dua gadis yang sedang ngantri air. Pada zaman dulu air susah, jadi ngantri gimana berbaris. Kasihan dia lihat dua anak gadis ini tidak susah, dia menjepret-jepret sama anak laki-laki. Akhirnya ditolonglah dua anak gadis itu, diambilkan air, diberikan. Rupanya dua anak gadis itu ada anak dari Nabi Su'aib. Apa Su'aib? Lepas itu hadiahnya apa? Nabi Musa menikah dengan salah satu dua anak Nabi tadi. Salah satunya yang dinikahi adalah yang anak yang paling tua. Akhirnya Nabi Musa menikah. Akhirnya Nabi Musa menjelaskan agama tauhid. Dan akhirnya apa? Nabi Musa dikejar-kejar oleh Raja Firaun sampai ketemu dengan Laut Merah. Bukan lautnya berwarna merah ya, tapi nama laut tersebut Laut Merah. Dia dikejar sama pasukan Raja Firaun. Dari belakang pasukan, dari depan laut. Dia nggak ada perahu, nggak ada kapal. Sedangkan pasukan Raja Firaun sudah dekat, bingung dia. Nabi Musa nya bingung, bagaimana caranya? Tapi ada suara, lempar tongkat kamu Nabi Musa. Pas dilempar tongkatnya, lautan itu membelah menjadi dua, menjadi tanah, di tengahnya tanah bisa lewat. Akhirnya kaumnya Nabi Musa lewat di Laut Merah itu, tapi tidak ada airnya karena kebelah menjadi dua, air, jalanan, air. Jadi dia lewat yang jalanan sampai ujungnya, dan pasukan Raja Firaun pun mengejar sampai ke tengah laut itu. Tapi mereka sudah sampai duluan di pinggir laut, ya. Akhirnya tongkat itu diambil kembali, lautan itu kembali menjadi satu. Pasukan Raja Firaun akhirnya tenggelam di Laut Merah. Dan itulah salah satu kisah Nabi yang mendapatkan mukjizat, yaitu Nabi Musa.